Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman semua di channel ini. Semoga yang sedang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kemudahan rezekinya, dilapangkan hatinya, dan dimantapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sering sekali kita mendengar narasi-narasi atau statement-statement dari teman-teman salafi yang mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnah maka mematikan bid'ah, dan barang siapa yang menghidupkan bid'ah maka mematikan sunnah. Sebagaimana yang sering dilontarkan oleh ustadz-ustadz mereka, termasuk diantaranya Ustadz Khalid Basalamah. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia. Ini memang. Teman-teman semua, sekilas kalimat ini terdengar benar, namun ketika mereka memakainya untuk mengingkari amalan-amalan yang telah menjadi warisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti maulid Nabi, tahlilan, kunut subuh, dan zikir berjamaah, maka kita wajib meluruskannya. Teman-teman semua, pertama-tama kita harus memahami bahwa bid'ah dalam istilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak selalu berarti sesat, ya, tidak selalu berarti sesat. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim berkata, al-bid'ah itu ada 5 hukum: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, tergantung dalil tujuan dari amalan tersebut. Contoh bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, contohnya seperti pengumpulan mushaf Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar, atau penambahan azan kedua di hari Jumat oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah para sahabat mematikan sunnah? Tentu tidak. Justru mereka menjaga agama dengan ijtihad dan hikmah. Al-Imam Al-Baihaqi menulis dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bid'ah itu 2 macam. Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' atau athar, maka itu bid'ah sesat. Sedangkan bid'ah yang baik dan tidak menyelisihi dasar syariat, maka itu bid'ah yang terpuji atau bid'ah mahmudah. Ya, jadi bid'ah madmumah dan bid'ah mahmudah. Bahkan Imam Izzuddin bin Abdussalam menyusun kitab khusus berjudul Qawaidul Ahkam, dan beliau mengatakan hal-hal baru yang tidak terjadi di masa Nabi itu terbagi ke dalam 5 hukum syar'i. Tidak semua yang baru adalah sesat, karena Nabi sendiri dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'a, au kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya, barang siapa yang membuat dalam Islam sesuatu yang baik, maka ia mendapatkan pahala darinya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Teman-teman semua, kelompok Salafi cenderung menjadikan kata bid'ah sebagai senjata untuk menyerang semua amalan yang tidak dilakukan secara eksplisit oleh Nabi Muhammad SAW tanpa memahami kaidah usul fikih dan maqasid syariah. Padahal dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama sebuah amalan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah dilakukan oleh para ulama-ulama mujtahid generasi setelah sahabat, maka itu tidak disebut bid'ah sesat, melainkan bisa jadi bid'ah hasanah atau bahkan bisa menjadi sunnah. Maka slogan mereka yang mengatakan barang siapa menghidupkan sunnah maka mematikan bid'ah tidak bisa digunakan untuk memvonis semua hal baru sebagai sesat. Bahkan para sahabat dan tabi'in telah melakukan hal-hal baru yang tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak dikategorikan sebagai sesat oleh para ulama-ulama salaf. Jadi apakah seseorang yang memperingati maulid Nabi atau berzikir berjamaah telah mematikan sunnah? Tentu tidak. Yang mereka lakukan
justru menghidupkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah ruh dari sunnah itu sendiri. Jadi teman-teman semua, Islam itu bukan hanya soal teks, tetapi juga pemahaman. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menjaga agama ini dengan ilmu, hikmah, dan cinta. Jangan mudah tertipu oleh kalimat-kalimat bombastis yang mengesankan kebenaran, namun justru membawa perpecahan dan membid'ahkan mayoritas kaum muslimin. Bid'ah memang adalah perkara serius dalam agama, tapi menyalahkan tanpa ilmu juga dosanya tidak ringan. Jangan sampai semangat menolak bid'ah justru menjauhkan kita dari akhlak Rasulullah SAW. Dakwah itu mengajak, bukan menyerang, mengingatkan, bukan menghakimi. Maka doa saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kita hati yang tegas dalam prinsip, tapi lembut dalam menyampaikan. Boleh jadi kita melihat sesuatu sebagai bid'ah, tapi orang lain melihatnya sebagai ijtihad. Maka sebelum kita mengangkat jari untuk menuduh, mari tundukkan hati untuk belajar. Karena kebenaran tak selalu datang dari yang paling keras suaranya, tetapi yang paling ikhlas niatnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi, hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong berikan saya ayam. Ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim. Kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya Qul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai Qul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi. Hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid. Dia melihat ke atas, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas,
ijma, maka perbuatan itu tidak